Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anakku semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semoga kalian senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jumpa lagi bersama saya Ibu Nurul Umah di pelajaran ekonomi. Bagaimana? Sudah disiapkan alat tulisnya? Kalau sudah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran jarak jauh kita ini diberikan kemudahan dan kelancaran pada saat proses pembelajaran. Jangan lupa kalian isi absensi terlebih dahulu di Google Classroom yang telah Ibu sediakan. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yaitu mengenai masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu mengenai inti masalah ekonomi atau kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Adapun tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan kali ini yaitu masih berkaitan dengan kompetensi dasar 3.2 yaitu menganalisis masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyajikan hasil analisis temuan masalah ekonomi dan cara mengatasinya. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini yaitu yang pertama mendeskripsikan inti masalah ekonomi atau kelangkaan, yang kedua mendeskripsikan pilihan, yang ketiga yaitu mendeskripsikan biaya peluang. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada yang mengetahui mengenai inti masalah ekonomi? Ya, betul sekali. Jadi, inti masalah ekonomi adalah kelangkaan, di mana kelangkaan merupakan kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan menentukan pilihan yang tepat. Salah satu caranya yaitu menghitung biaya peluang. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Kebutuhan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Adapun dari jenis-jenis kebutuhan, yang pertama yaitu berdasarkan tingkat intensitas, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Primer merupakan kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk melangsungkan hidupnya. Sebagai contoh yaitu makanan, minuman, tempat tinggal, dan lainnya. Kemudian yang kedua, kebutuhan sekunder, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap. Nah, kebutuhan ini terpenuhi ketika sudah terpenuhinya kebutuhan primer, yaitu misalnya sekolah, kesehatan, dan hiburan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan tersier, di mana kebutuhan ini bersifat kemewahan. Misalnya, seseorang membeli mobil mewah bukan sebagai alat untuk transportasi lagi, melainkan mobil tersebut untuk menaikkan derajat seseorang atau status seseorang. Yang kedua yaitu berdasarkan waktu pemenuhannya, di mana kebutuhan itu terbagi menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan di masa yang akan datang, di mana kebutuhan sekarang ini merupakan kebutuhan yang harus secepatnya terpenuhi. Misalnya, ketika seseorang sedang sakit, maka orang tersebut harus segera berobat. Kemudian contoh yang kedua yaitu ketika seseorang lapar, maka orang tersebut harus segera makan. Nah, yang kedua yaitu kebutuhan di masa yang akan datang. Kebutuhan ini contohnya misal orang tua menabung atau mengikuti asuransi pendidikan untuk pendidikan anaknya di masa yang akan datang atau di masa depan. Nah, yang ketiga berdasarkan sifat pemenuhannya, yaitu yang pertama alat pemuas kebutuhan jasmani atau fisik. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan tubuh manusia, misalnya makanan, minuman, obat-obatan, dan lainnya.
Yang kedua yaitu alat pemuas kebutuhan rohani. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kejiwaan seseorang, di mana misalnya seorang karyawan dapat bekerja dengan baik, maka karyawan tersebut harus diberi nasihat, motivasi, dan pelatihan untuk mengembangkan kepribadian atau keahlian kerja. Nah, barang dan jasa merupakan alat pemuas kebutuhan, di mana barang itu merupakan alat pemuas kebutuhan yang berbentuk fisik, sedangkan jasa merupakan alat pemuas kebutuhan yang tidak ada bentuknya, akan tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Adapun jenis-jenis barang, yang pertama, jenis barang berdasarkan cara memperolehnya. Barang dapat dibedakan menjadi barang ekonomi dan barang non-ekonomi. Yang kedua, berdasarkan kepentingan, di mana barang dibedakan menjadi barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan cara penggunaannya, barang dibedakan menjadi barang pribadi dan barang pabrik. Yang keempat, berdasarkan hubungan pemakaian, barang dibedakan menjadi barang substitusi dan barang komplementer. Yang kelima yaitu berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, barang dibedakan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kemudian yang terakhir yaitu yang keenam, yaitu berdasarkan bentuk dan sifat barang, dibedakan menjadi barang tetap dan barang bergerak. Nah, tadi di atas Ibu sudah membahas mengenai inti masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Ibu mau bertanya nih, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Ya, benar sekali. Pintar-pintar ya siswa-siswi Ibu. Jadi kelangkaan menurut Sampard Muherje menjadi masalah ekonomi modern seperti pengangguran, kemiskinan, dan inflasi, di mana pengangguran terjadi karena kelangkaan lapangan pekerjaan. Nah, kemiskinan terjadi karena kelangkaan aset, kurangnya sumber daya manusia, kemudian kesempatan kerja. Nah, jika seseorang mempunyai sumber daya manusia yang cukup, yang berkualitas tentunya, maka kesempatan kerja pada seseorang tersebut akan mudah. Kemudian inflasi. Nah, apa sih itu inflasi? Ada yang mengetahuinya? Ya, tepat sekali. Jadi, inflasi itu merupakan kenaikan suatu barang pada periode tertentu secara terus-menerus. Penyebab dari inflasi adalah dari kenaikan komoditas dan jasa. Nah, adapun penyebab dari kelangkaan adalah yang pertama yaitu keterbatasan benda, pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua yaitu kerusakan sumber daya alam yang dirusak oleh ulah manusia. Yang ketiga yaitu keterbatasan manusia mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan sarana pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi inti dari masalah ekonomi yaitu kelangkaan. Kemudian masalah tersebut bisa diatasi dengan menentukan pilihan yang tepat, di mana dalam konteks ekonomi pemilihan yang tepat itu merupakan sebagai keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu, di mana dengan menentukan pilihan kita harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu analisis biaya peluang, di mana biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif tindakan. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis biaya manfaat, di mana biaya manfaat ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya dengan manfaat yang diharapkan. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi faktor pendorong ekonomi. Nah, dalam menentukan pilihan, kita hendaknya mempertimbangkan apakah motifnya
berasal dari dalam diri kita atau dari luar, seperti pengaruh lingkungan atau iklan. Yang keempat yaitu menyadari trade-off, di mana situasi ketika seseorang harus membuat keputusan untuk memilih hal lain dengan alasan ekonomis. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya atau tindakan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam kegiatan konsumsi, beberapa prinsip yang mendasari pemilihan konsumen antara lain, yang pertama yaitu pendapatan yang terbatas mengharuskan pemilihan. Yang kedua yaitu konsumen membuat keputusan dengan mempertimbangkan alternatif. Yang ketiga yaitu konsumen harus membuat keputusan tanpa informasi yang sempurna. Keempat yaitu terjadinya hukum nilai guna marginal, di mana hukum nilai guna marginal itu jumlah konsumsi meningkat, maka nilai guna marginal yang didapat dari konsumsi unit tambahan mula-mula meningkat pada titik tertentu dan akhirnya mengalami penurunan. Kemudian cara mengatasi dari inti masalah ekonomi adalah membuat pilihan. Nah, setelah membuat pilihan, kita harus menghitung biaya peluang, di mana biaya peluang adalah salah satu cara untuk menentukan pilihan yang tepat. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Setiap kali kita membuat keputusan atau memilih suatu tindakan, kita tidak hanya memilih, tetapi harus mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost. Nah, sedangkan biaya peluang menurut Menkyu, beliau mengatakan bahwa biaya peluang adalah segala sesuatu yang harus Anda korbankan untuk memperoleh sesuatu. Sebagai contoh, kalian bisa simak dan jangan di-skip ya, biar kalian mengerti bagaimana cara menghitung biaya peluang agar mendapatkan pilihan yang tepat. Misalnya, pada liburan akhir semester, Iqbal ingin mendaki Gunung Semeru. Untuk keperluan itu, dia harus mengeluarkan uang untuk biaya biro travel sebesar Rp500.000. Nah, kemudian selain itu, Iqbal juga harus mengeluarkan untuk bekal, yaitu sebesar Rp100.000. Nah, jika Iqbal tidak mendaki gunung, Iqbal mendapat tawaran dari teman ayahnya untuk melatih anaknya bermain biola. Untuk itu, dia akan mendapatkan uang dari upah sebesar Rp200.000. Nah, pertanyaannya, berapakah biaya peluang yang dikeluarkan Iqbal saat mendaki Gunung Semeru? Mari kita simak baik-baik ya. Nah, jadi yang pertama kita harus menguraikan biaya-biaya yang dikeluarkan pada soal tersebut. Yang pertama, biaya biro travel, biaya bekal Iqbal, kemudian biaya upah Iqbal. Di mana yang pertama yaitu kita harus menghitung berapa biaya eksplisit atau biaya yang dikeluarkan Iqbal. Yang pertama yaitu biro travel atau biaya travel pada saat Iqbal naik gunung yaitu sebesar Rp500.000. Kemudian biaya bekal pribadi yaitu sebesar Rp100.000. Dijumlahkan menjadi Rp600.000, di mana Rp600.000 ini merupakan biaya eksplisit, di mana biaya yang dikeluarkan oleh Iqbal. Kemudian upah dari mengajar biola sebesar Rp200.000. Nah, Rp600.000 ditambah Rp200.000 menjadi Rp800.000, di mana Rp800.000 ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Iqbal pada saat mendaki gunung. Dari perhitungan di atas, Rp100.000 ini merupakan biaya implisit, di mana ada biaya yang tidak dapat terduga. Dari perhitungan ini menjadi jelas bahwa biaya peluang bukan hanya biaya yang dikeluarkan, biaya yang nyata-nyata dikeluarkan, tetapi juga pendapatan yang tidak jadi diperoleh karena memilih untuk naik gunung.
Baik, pembahasan pada hari ini telah selesai. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kemudian jika ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan. Ibu sudah mengirimkan link Zoom di Google Classroom. Silahkan kalian langsung login. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.